Oke, selamat pagi. Kalau gitu kita akan mulai materi kita pagi ini ya. Jadi sekali lagi ini dalam rangkaian ya merayakan hari ulang tahun BINUS yang ke-40 ya. Jadi luar biasa sekali BINUS Nusantara mencapai umur 40 yang juga kita banggakan ya dan kita juga berbahagia para alumninya adalah karena BINUS di usia ke-40 itu semakin berkibar namanya ya. Dan berdasarkan pengakuan dari QS World Ranking di dunia ya BINUS bahkan menjadi perguruan tinggi swasta nomor 1 ya dan berdiri setanding dengan perguruan tinggi negeri top di Indonesia gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan yang sebenarnya kalau saya pribadi ya dulu masuk di angkatan 1996 di jurusan teknik komputer ya. Itu tidak menyangka ya BINUS akan bisa seperti ini ya karena dulu 1996 itu BINUS baru pertama kali menjadi universitas. Jadi kalau dibandingin sama perguruan tinggi swasta lainnya, BINUS ya bisa dikatakan ya universitas papan tengah lah ya. Jadi penantang baru yang mungkin kalau secara komputer memang waktu itu namanya sudah lumayan berkibar ya kalau untuk di bidang komputer. Tapi secara universitas ya memang BINUS waktu itu baru memulai ya. Jadi masih banyak nama-nama besar perguruan tinggi swasta lainnya ya. Nah, tetapi BINUS dengan konsisten luar biasa sekali menapaki sampai sekarang umur 40 ya membukukan prestasi yang luar biasa dan sekarang BINUS cabang juga udah di mana-mana ya, ada di Bandung, di Malang ya dan wah luar biasa mau buka lagi di Semarang gitu ya. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kita semua alumni dan oleh karena itu untuk merayakan ya kegembiraan bersama BINUS yang ke-40 kita para alumni mencoba berpikir apa kontribusi yang bisa kita berikan bagi BINUS ya yaitu dengan ya berbagi-bagi ilmu atau passion yang kita miliki gitu ya untuk kepada seluruh BINUSian dan bahkan termasuk teman-teman kita yang non BINUSian ya seperti Sis Diana hari ini ada ya itu saya juga nggak tahu ada lagi yang lain gitu ya itu kita sangat terbuka seperti itu biar kita saling berjejaring networking ya bersama teman-teman semua ya untuk membangun pertemanan gitu ya. Nah, hari ini kita akan ada punya 4 sesi yang sangat menarik ya. Sesi pagi akan dimulai oleh Bro Desman Hidayat ya. Ini Bapak Profesor kita calon doktor ya, calon doktor ya. Moga-moga suatu saat jadi profesor di BINUS ya harapannya. Gitu ya. Nah, akan membawakan yang namanya gamification of business gitu. Jadi ini menarik sekali ya. Kok ada game, ada bisnis itu dua hal yang kayaknya bertentangan gitu ya. Tapi sekarang ini dijadikan satu, gamification of business. Ya nanti sesi berikutnya dibawakan oleh Bro Markus itu akan membahas tentang roasting biji kopi secara manual ya. Lalu sesi berikutnya lagi oleh Jeril ya itu akan dibawakan bedanya Google Ads lawan Facebook Ads. Dan terakhir akan ditutup oleh Sis Yuli bagaimana situasi berbisnis di Bali di kala pandemi ya nanti dia akan sharing-sharing gitu. Oke, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih ya kita sebagai alumni ya. Saya mewakili organisasi Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara dan BIK mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari BINUS Alumni Relation Office yang selalu setia melayani alumni ya ini luar biasa sekali gitu ya sampai hari Sabtu ya terus melayani kita gitu ya. Di sini ada Pak Sis, ada Bro Yopi, Bro Edi ya. Thank you banget semua ya. Terus ada lagi Bro Lucky ya sama tadi siapa tuh? Ya si Sana ya. Sama Sis Nadine Naomi ya yang bantuin kita bikin poster ya. Oke, tidak berlama-lama lagi saya akan serahkan kepada Bro Desman. Monggo Bro Desman, silakan. Baik, terima kasih Pak Matius. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini rame ya, kalau lihat dari ngobrolan tadi berarti udah ada alumni S1, alumni S2, alumni S3, sampai yang umum juga ada, rame banget hari ini. Sangat beragam. Oke, hari ini saya akan sharing sedikit tentang gamification di bisnis. Mungkin kata-kata yang
agak-agak asing ya, gamification apaan ya? Ini sebenarnya lagi mulai, kalau di Indonesia lagi mulai in gamification. Nah, saya akan coba share screen. Saya masih host, boleh saya masih disable share screen. Oke. Sudah, Pak. Great. Gamification of business. Saya Desman Hidayat. Mungkin cerita background dikit ya, karena ini judulnya BINUS Alumni Webinar nih. Kalau dihitung-hitung, hidup saya di BINUS mungkin sepertiga, lebih dari sepertiga hidup saya di BINUS. Karena saya S1-nya alumni dari BINUS, saya dulu ambil IT 2005, lalu saya juga S2 di BINUS, ambil Magister Manajemen, dan sekarang juga lagi jadi mahasiswa aktif di BINUS, jadi lagi ngambil S3 juga di bidang manajemen. Dan saya juga adalah dosen entrepreneurship di BINUS, jadi ya setengah hidup kali ini, jangan-jangan kalau ditotalin ada di BINUS. Terkait dengan gamification sendiri, background saya itu dulu saya sempat jadi game programmer, jadi memang ada basic gamenya. Game programming kurang lebih 6 tahunan lah zaman dulu itu, dan dicombine sama kemampuan sekarang di manajemen, kita combine, saya pikir-pikir ada sesuatu kayaknya menarik. Nah, itu yang ternyata di dunia ini juga lagi banyak dibahas gitu. Jadi dulu waktu saya pikirin nih kayaknya kalau game digabungin sama yang lain-lain gimana ya? Ternyata udah banyak yang bahas di luar, di Indonesia masih belum terlalu tren. Nah, namanya gamification. Okay. Saya akan mulai dengan nanya ke teman-teman, apakah kalian pernah main game waktu lagi kerja? Nah, ini kan kita ngomong kerja ya. Coba saya stop siap dulu. Siapa yang pernah main game sambil kerja? Tolong kasih jempol. Kasih jempol. Yang lagi jam kerja tapi pegang handphone terus main game. Atau buka di website atau main di mana. Nah, ini banyak nih ternyata. Ya, jadi memang kalau dipikir-pikir kenapa ya kita main game ya? Padahal kalau kita main game ya gitu-gitu aja kan ya main game ya, cuma buat happy tapi sebenarnya nggak ada tujuannya juga, tapi kita senang melakukannya. Kenapa? Nah, itu yang sebenarnya jadi pertanyaan sama orang-orang, kok orang-orang nggak bisa kerja nggak senang ya, tapi kalau dia main game senang. Apa yang bagian dari game yang bikin orang senang? Nah, itu yang sebenarnya ingin dilihat nih oleh ini bukan cuma di bisnis, ini justru yang paling ramai banget justru di dunia edukasi biasanya. Tapi di bisnis juga mulai ramai. Termasuk penelitian S3 saya juga tentang ini, gamification di bisnis. Nah, jadi apa itu gamification? Nah, ini kalau kita ngomongin dari sisi teorinya, yang namanya gamification itu adalah penggunaan dari game design element di dalam konteks di luar game. Jadi ini sebenarnya kata kunci yang membedakan nih antara gamification sama game yang beneran. Jadi kalau kita bilang dia main game, sebenarnya nggak dihitung gamification kalau secara teorinya ya. Meskipun banyak orang yang ya sebenarnya campur-campur juga. Karena kalau dari kata kerjanya kan sama-sama gamify itu. Pokoknya sama berhubungan sama game, ya udahlah kita sebutnya seringnya sebut gamification. Padahal ada bedanya juga. Nah, tapi kalau kita ngomong dari sisi teorinya, gamification itu penggunaan game design element ke dalam konteks di luar game. Jadi yang pertama kata kuncinya dia di luar game. Jadi kalau dia main game, berarti hitungannya bukan di gamification, tapi di bagian yang lain. Cuma ya seringkali orang ngomongnya kalau buat jualan-jualan gitu ya, konsultan-konsultan yang bilang gamification dan sebagainya, ya udahlah nama orang jualan kan. Tapi sebenarnya secara teorinya beda. Dan kita menggunakan game design elemen. Jadi bagian-bagian dari game. Makanya ketika kita main game, kita ngelihat nih game kayaknya menarik nih. Apa yang bikin menarik ya? Nah, itu sebenarnya bagian yang membuat menarik itu bisa kita pakai juga untuk bisnis. Jadi misalnya kalau kita main game, ada poinnya, ada levelnya, ada leaderboard-nya, dan macam-macam. Nah, itu game elemen. Nah, itu bisa kita pakai ke dalam dunia yang macam-macam, ke dalam segala macam konteks di luar gamenya. Nah, itulah yang kita sebut dengan gamification. Kalau secara struktur sendiri, ini agak teoritis nih. Moga-moga nggak ngantuk ya. Saya banyak mendongeng lah di 1 jam ini, banyak studi kasus nanti. Nah,
Kalau secara strukturnya kita lihat, dia sebenarnya ada pembedanya antara benar-benar yang main. Ini ada sebutannya playing sama gaming sih. Ini memang agak rancu juga ya, playing sama gaming. Kalau di Indonesia kan juga sama nih, sama-sama bermain nih. Tapi katanya yang satu lebih banyak aturannya, jadi lebih mengarah ke peraturannya. Kalau yang satu lebih bebas. Tapi kita lihatnya yang sisi kiri sama kanan aja deh. Sisi kiri itu yang benar-benar game, yang full game. Yang sisi kanan adalah bagian dari game. Ya, jadi kalau kita bilang, oh ini orang main, misalnya kayak contohnya orang yang mau belajar bedah, dia kan kadang nggak langsung bedah tuh, kan udah ada beberapa yang bentuknya udah game dulu, simulasi dulu, mungkin dia pakai alatnya VR, dia coba-coba sendiri, ya kan? Itu kan sebenarnya kalau dibilang gamification nggak juga, dia main game, itu namanya serious game, game yang serius, serious game yang serius. Nah, jadi serious games ini kalau kita mainnya benar-benar game full ya, simulator segala macam. Jadi benar-benar kita main game, tapi kita belajar sesuatu di game. Nah, itu yang namanya serious games. Sedangkan kalau kita ngomong gamification, dia nggak satu full game, tapi dia bagian dari gamenya itu sendiri. Jadi kita ambil bagian-bagiannya, elemen-elemennya, tapi dia nggak full satu game sebenarnya gitu ya, kalau secara konsep teorinya. Ini dari Sebastian Dieterding yang paling banyak dipakai lah kalau misalnya sama orang-orang gamification. Nah, jadi yang namanya gamification itu ya dia ada peraturan-peraturannya, dan dia bagian-bagian dari game, dia nggak full satu game. Itu kalau secara konsepnya. Nah, dipakai di banyak sekali industri. Services ada, di bagian edukasi udah pasti, di teknologi juga lumayan banyak, di macam-macam lah. Karena dia fungsinya itu sangat beragam. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita perlu kemampuan programming? Karena judulnya game ya. Yang memang saya dulu game developer. Tapi apakah kita perlu kemampuan game untuk membuat suatu konsep dari gamification? Kalau dibilang kita perlu kemampuan programming, sebenarnya kalau untuk gamification sendiri, ini lebih ke arahnya ke sini. Ini menurut pemikiran saya ya, sebenarnya nggak teoritis nih kalau yang ini. Jadi yang paling utama kalau kita baca-baca di teori, yang paling banyak menjadi dasar dari gamification, gimana sih cara membuat orang tertarik segala macam, larinya tuh ke psikologi. Kalau teman-teman di sini mau baca teorinya, salah satu yang paling terkenalnya itu adalah self-determination theory. Itu dari Ryan and Deci. Nah, itu dia jelasin tentang motivasi. Jadi ada motivasi eksternal, motivasi internal. Kenapa orang mau melakukan sesuatu? Apakah dari eksternal? Eksternal. Sebenarnya ini udah dipakai lama ya kalau kita ngomong gamification. Zaman-zaman ya paling awal, paling simpel itu ya reward and punishment itulah. Jadi ketika orang melakukan sesuatu yang oke, kita kasih reward. Ketika orang melakukan sesuatu jelek, kita kasih punishment. Itu sebenarnya bagian dari game juga. Nah, itu untuk meningkatkan si motivasi tujuannya. Cuma kalau kita modalnya dari reward segala macam, itu lebih ke arah external motivation. Tapi itu juga dipakai. Jadi ketika kita main gamification, dua-duanya tuh. Kita mainnya external motivation, kita coba tingkatin. Dan yang paling bagus sebenarnya kan kalau dari diri dia sendiri. Jadi internal motivation-nya dia di dalam itu seperti apa sih? Nah, itu yang jadi ketika katakanlah dia nggak dibayar pun dia mau melakukan ini. Nah, kenapa? Berarti kan ada sesuatu nih dalam kenapa kita main game padahal game itu nggak menghasilkan apa-apa, yang membuat happy aja kan. Nah, itu makanya yang secara psikologi itu meningkatkan motivasi kita untuk melakukan sesuatu, dan itu salah satu penerapannya gamification. Nah, tapi kalau pemikiran saya itu juga membutuhkan yang namanya skill game design. Jadi, secara psikologis kita tahu nih, cara ningkatin motivasinya begini nih caranya. Tapi, kalau misalnya kita mau convert ini ke dalam hal yang menyenangkan, gimana caranya ya? Nah, itu kalau saya bilang lebih butuh itu skill-nya game design. Jadi bukan game programming ya, karena tidak harus bentuknya kita sebagai programmer. Bahkan dengan background tanpa IT pun bisa. Saya kalau lagi ngajar di kelas saya juga pakai. Untuk mahasiswa itu biasa saya pakainya yang simpel-simpel aja, pakai Microsoft Excel. Jadi kita nggak perlu yang programming macam-macam, tunjukin skor mereka, kita bikin ada skornya, kita bikin ada leaderboard-nya, kita bikin mereka ada levelnya, mereka bisa naik pangkat, mungkin kepangkatan ini itu gitu kan. Nah, jadi kita bisa set seperti bermain game. Ya, itu yang skill-nya game design. Jadi membuat supaya ini orang termotivasi tapi juga have fun, jadi berasa seperti main game ketika dia melakukan hal tertentu.
Nah, itu bagiannya dari game design. Dan satu lagi yang penting juga adalah manajemennya. Karena begini, apa sih yang bedain antara gamification sama game biasa? Nah, sebenarnya yang penting banget yang kita perlu tahu, gamification ini tujuannya bukan cuma have fun. Jadi tujuannya ada. Kita tujuannya mau ngapain? Kita mau ningkatin ini, kita mau ningkatin itu, kita mau ningkatin performance bisa dari gamification. Kita pakai unsur-unsur gamification, performance kita bisa meningkat. Performance-nya siapa? Mau internal, mau eksternal bisa. Jadi kita sebenarnya ada tujuannya. Banyak orang yang salah mikirnya, oh ya udah yang kita bikin, oh ini kayak main game nih, kayak happy-happy. Tapi cuma happy-happy doang. Itu jadinya nggak efektif. Ya justru orang main-main, malahan kita kalau misalnya jam kerja main-main kan jadi nggak efektif kan. Nah, tapi justru ini dibalik. Tujuan kita ada, dari tujuan itu kita akan membuat supaya orang perjalanan menuju ke tujuannya itu akan merasa fun. Jadi merasa seperti bermain game. Padahal dia kerja. Nah, padahal dia kerja. Jadi dia nggak cuma main game. Nah, ini yang memang perlu ilmu-ilmu yang seperti ini nih. Jadi tujuannya perlu jelas. Kita juga harus ngerti motivasinya seperti apa, kita dalemin juga, dan juga kita mencurahkan apa yang kita mau ini ke dalam sesuatu yang seperti permainan, padahal bukan permainan. Itu yang namanya gamification. Ya, jadi kalau dibilang game murni, nggak juga sih. Sebenarnya tujuannya tujuan bisnis. Tapi kalau dibilang yang kayak kerja biasa, nggak juga, karena dia harapannya have fun, segala macam. Nah, itu yang ceritanya tentang gamification. Ya, tapi ini bukan teori ya, ini pemikiran saya doang. Ya, siapa tahu suatu hari jadi teori ya, pemikiran saya doang. Nah, tujuannya buat apa? Kalau misalnya kita ngomong di company, tujuannya dari si gamification itu bisa kedua arah. Ya, biasanya yang dipakai itu ya kedua arah. Tapi ya inti-intinya biasanya untuk engagement. Engagement itu kalau Indonesianya keterlibatan. Keterlibatan karyawan, keterlibatan customer. Ya, jadi customer engagement sama employee engagement. Jadi kalau kita pakai di dalam, ini kita mau pakai ini buat apa ya? Ya kan bisa, misalnya untuk pelatihan di dalam, atau kita bisa bikin supaya mereka lebih akrab sama teman-temannya, atau bisa kita bikin supaya mereka lebih ngerti visi misi perusahaan. Jadi ada tujuannya. Ya, jadi kita harus pikirin tujuannya dulu. Kenapa? Karena ada banyak perusahaan yang dia punya resources yang bagus. Jadi dia punya sistem yang bagus, yang keren banget. Wah, kalau misalnya dia mau melakukan ini sebenarnya kita mau menciptakan, katakanlah ada satu perusahaan yang saya pernah dengar, dia sebenarnya tuh secara sistem udah oke. Jadi kalau misalnya semua orang berkontribusi ke dalam sistem ini udah keren banget deh, udah susah ada lawannya, ini udah keren banget. Tapi ternyata nggak ada yang kontribusi, karena nggak menarik. Untuk si orang-orang ini kenapa kita harus kontribusi gitu kan. Sedangkan kalau misalnya perusahaan mau bayar dia lebih untuk berkontribusi, ya kan biaya, sedangkan nggak sebanding juga nih kalau dipikir-pikir. Nah, jadi serba salah. Jadi perusahaan banyak mikirin gimana caranya sih supaya kita bisa membuat mereka engage, dan tidak harus dengan insentif yang bentuknya uang. Yang biasa yang paling dasar biasa kan ngomongnya ada insentif uang. Padahal nggak harus bentuknya uang. Jadi kalau yang mikirnya uang mulu, ya bangkrut lah mau perusahaannya kalau bisa kebanyakan keluar duitnya. Jadi perlu diseimbangkan. Nah, si gamification ini kita berusaha meningkatkan motivasi. Mau dengan uang boleh, mau tanpa uang pun bisa. Itu kalau dari internal perusahaan ya. Jadi supaya employee kita lebih engage. Yang ujung-ujungnya bisa jadi si employee itu akan loyal di company kita. Nggak langsung kabur ketika orang lain nawarin uang yang lebih besar, terus dia langsung ngilang, kabur, pindah ke perusahaan lain. Belum tentu juga. Tapi kalau misalnya dia sudah engage di dalam perusahaan kita, itu udah oke. Masalahnya emang banyak perusahaan yang justru karyawannya itu unengaged, atau bahkan bukan unengaged lagi, udah disengaged. Yang dia kerja, tapi dia sebenarnya marah-marahin perusahaannya. Oh, ini udah level parah banget, tapi dia kerja gitu. Jadi kenapa dia kerja? Karena ya ujung-ujungnya jadi cuma buat nyari duitnya. Kan sayang kalau misalnya karyawan kita cuma kerja, masuk ke kantor cuma buat nyari duit. Dan kita pun sebenarnya juga gitu ya, ketika kita kerja di satu tempat atau kita melakukan hal-hal tertentu, yang perlu kita pikirin ya apa yang ada di luar uangnya ini, apakah ini sesuai dengan passion saya, apakah ini saya merasa fun di sini, dan macam-macam. Yaitu employee engagement di dalam perusahaan. Lalu yang banyak juga dipakai itu untuk customer engagement. Jadi kalau tadi internal perusahaan, ini untuk kita
mendekati customer kita nih. Nah, kita pakailah unsur-unsur game itu segala macam. Nah, itu juga bisa untuk sangat-sangat bisa dan sangat banyak diterapkan di dunia bisnis terutama, yaitu penerapannya dari gamification. Nanti akan kita bahas ini habis ini studi kasus aja nih. Saya akan cerita beberapa kasus yang terjadi. Ini ada beberapa studi kasus cukup lama, kasus-kasusnya udah cukup lama lah, dalam 10 tahun lalu mungkin. Nah, pertama dari Zappos. Zappos ini perusahaan yang dia kayak di Amerika ya, yang jualan macam-macam itu. Nah, dia karyawannya dia sempat mikir gimana caranya sih supaya karyawannya itu saling akrab antara karyawan satu sama karyawan yang lain. Jadi waktu itu Zappos membuat dia mungkin bentuknya kuis kali ya, kuis pilihan ganda. Jadi ditampilin beberapa muka karyawan. Jadi semua karyawan itu ada mukanya kan, ada datanya lah ya di tempat dia, ada datanya, ada profilnya segala macam. Ya, jadi dia akan nampilin, dia akan kasih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama karyawan lain. Ya, di website internalnya dia ya, pakai intranet. Enggak untuk semua orang, tapi ya untuk internal perusahaannya. Jadi kerjaannya si karyawan itu dia bisa iseng-iseng, dia ikut kuis itu. Jadi dia ikut kuis, dia akan nebak ini mukanya siapa ya, ada pilihan gandanya tuh, ini muka S ini muka S ini. Nah, diklik terus nanti akan keluar misalnya profilnya. Habis itu kalau misalnya ternyata dia salah, berarti kan dia nggak kenal tuh. Nanti akan ada optionnya mau nggak menghubungi orang itu, disarankan untuk menghubungi orang itu supaya kenalan. Jadi ini ujung-ujungnya setelah mereka melakukan ini ya ternyata katanya Zappos salah satu tempat yang paling enak untuk orang kerja katanya. Kalau misalnya di sana yang employee pada senang. Nah, karena itu kan jadi akrab. Ya karena kalau misalnya nggak kenal dia ikut, ternyata ujungnya oh ini si ini, oh ini terus ada bionya kan, ada biodatanya, dia akan baca-baca, oh ini mungkin hobinya ini, oh dia backgroundnya ini. Jadi begitu ketemu udah bukan orang asing lagi. Begitu ketemu itu ya udah bisa ngobrol. Udah ada bahan ngobrolan kan. Nah, itu jadinya membuat karyawan-karyawan tersebut jadi akrab. Nah, ini yang tanpa keluarin uang kan, tanpa dia perlu kasih insentif segala macam, kita mau suruh karyawan kenalan sama yang lain, ya kalau biasanya kalau manual, kalau misalnya di sini kan modelnya outing, yang mana sebenarnya nggak membuat ini juga sih, yang kenal, yang nggak kenal, ya udah sama aja, nggak bakal akrab kan. Tapi dengan membuat ini jadi kegiatan yang bukan cuma sekali, tapi ini sehari-hari dilakukan mereka, ini jadinya jadi budayanya, jadi mereka sudah terbiasa melakukan ini, udah terbiasa jadi akrab satu sama yang lain. Belum lagi kalau kita ngomong budayanya di US itu kan, di US sama di Europe kan biasanya memang mereka dengan orang yang tidak dikenal aja mereka udah bisa akrab tuh, ajak ngobrol segala macam. Nah, jadi ya itulah kasusnya. Jadi mereka akan terbuktinya lebih engage, lebih kenal dan lebih happy, meskipun ini katanya hasilnya nggak dikeluarin, tapi ya itu dari Zappos, si karyawannya lebih happy di dalamnya, mereka lebih akrab. Itu salah satu kasusnya. Lalu ada contoh lainnya lagi. Kalau yang tadi untuk mengakrabkan karyawan, kalau ini ada live ops, ini call center di US juga. Live ops ini dia mau ningkatin kinerja karyawannya. Jadi kan call center, yang telepon orang kerjaan ini orang-orangnya. Nah, yang mereka lakukan, mereka bikin satu website internal juga. Dan ini yang mereka lakukan, mereka bikin supaya setiap orang itu ada avatarnya. Ya, jadi ya kalau di tampilan website kan kita ada avatar. Avatar itu kalau di sini biasa dipakainya apa ya? Yang gambaran dari kita yang secara virtualnya itu ya. Ya mereka bisa bikin avatar sendiri. Terus mereka itu dikasih lihat datanya. Jadi mereka hari ini telepon udah berapa orang, yang berhasil berapa, yang gagal berapa, itu dikasih lihat. Jadi ada scoringnya dan ujungnya ada leaderboardnya. Hari ini yang paling oke siapa nih? Yang ada peringkatnya, yang ada leaderboardnya. Nah, ternyata dengan adanya kondisi yang seperti itu, mereka itu kinerjanya meningkat, performance-nya naik. Karena datanya ditunjukin sebenarnya. Ya, banyak dari kita yang sebenarnya ngumpetin data, sebenarnya itu aja nunjukin data, itu aja udah meningkatkan. Belum lagi kalau kita ngomong ada leaderboard-nya. Jadi akan lihat, waduh ini teman udah mencapai level segini nih, saya masih level segini, wah ini ribet juga nih urusannya nih, harus kita kejar. Nah, kayak gitu kan. Jadi lebih bersemangat karena ada competition-nya. Nah, itu salah satunya. Jadi dari live ops yang terjadi seperti itu. Ada juga kasus lain Microsoft.
Ini zaman dulu banget Microsoft bikin yang Microsoft Link namanya. Link itu yang ujung-ujungnya jadi Skype, terus sekarang jadi Microsoft Teams. Mereka dulu mau ngetes aplikasi itu, fitur-fiturnya segala macam. Cuma kalau nyuruh karyawan ngetes, ya kan belum tentu mereka semangat ya. Jadi yang mereka lakukan, mereka bikin kayak kasus, jadi kayak permainan yang social case gitu di dalam si Microsoft Link-nya itu. Dan ternyata dari situ si karyawan itu nyoba-nyoba. Jadi penasaran nih ada kasus apa sih yang tentang sosial ini, mereka ngebantuinnya gimana caranya. Mereka jadi coba-coba. Jadi fiturnya dicoba-cobain oleh karyawannya. Karena mereka merasa, oh mereka cobain ini bukan cuma untuk membantu perusahaan, tapi kita juga ada bantu nih, ada social cost-nya. Jadi ada sesuatu yang di luar pekerjaan mereka yang membuat mereka ingin, kita mau membantu loh, altruism. Nah, jadi itu juga bisa untuk macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat tadi, supaya karyawan lebih akrab, supaya nggak bosen juga ya, supaya performance-nya meningkat, terus mau kita pakai untuk ngetes sesuatu juga bisa di dalam perusahaan kita. Jadi ini banyak sekali fungsinya. Dan ini kita ngomong di internal perusahaan. Lalu gimana dengan studi kasus kalau misalnya ini berada di luar perusahaan? Ini contoh nyatanya nih, ya kalau kita ngomong customer, Starbucks reward. Ya, jadi kenapa sih kita belajar ini sih ya mungkin sekarang nggak terlalu kali ya, tapi sebelum pandemi lah ya. Mungkin sekarang juga masih beberapa teman-teman masih suka ke Starbucks kali ya, ngumpulin begini-ginian. Saya sih udah sejak pandemi udah lah level terendah lah, nggak pernah lagi, jarang beli kan. Nah, Starbucks ini sangat pintar pakai unsur-unsur beginian. Yang pertama kita lihat ya ini aja, dia ada apa sih namanya statusnya kita nih. Ya status yang awalnya terus levelnya green terus jadi gold. Nah, untuk naikin status itu kita perlu kumpulin star-nya. Ini udah kayak poinnya. Jadi ujung-ujungnya apa sih, customer itu akan lebih tertarik nih. Wah, nih kayaknya seru juga nih kalau kita udah mencapai ini, kita akan dapetin sesuatu, ada reward-nya, ada benefit-nya, ada macam-macam. Coba bayangin misalnya ada orang di star-nya 298. Kan pasti nanggung. Dia kan pasti, wah ini nanggung banget, dikit lagi dia jadi gold, ya udah pasti dinaikin lah. Orang nanggung gitu kan. Nah ini jadinya ujung-ujungnya customer akan lebih engage dengan adanya begini-beginian. Belum lagi kalau kita omongin ini sesuatu yang simple lah. Kita beli Starbucks terus ada customize dengan nama kita tertulis di sana. Ya, itu kan juga meningkatkan orang jadi penasaran ya, meskipun saya biasa kalau beli di sana namanya sering banget salah tulis. Ya, mungkin nama saya emang agak unik sih ya. Sering banget yang salah tulis, dan justru itu jadi populer katanya kan. Atau ada juga yang bilang nama kita sengaja disalah tulis tuh. Ya, tapi itu seru. Jadi zaman-zaman dulu saya ingat saya sering banget posting untuk nama-nama saya yang salah. Nah, habis itu ada lagi yang dia pakai collectibles. Ya, jadi kan ada tuh gelas-gelasnya Starbucks yang dia ada di wilayah-wilayah tertentu yang kita harus datang ke satu wilayah tertentu untuk dapetin itu collectibles. Ini kenapa game Pokemon itu heboh ya, karena collectibles kan, orang mau ngumpulin Pokemon sebanyak-banyak ya. Nah ini juga sama, kita mau ngumpulin gelas dari macam-macam, ini jadi sesuatu yang jadi koleksi. Jadi sengaja pergi ke Starbucks di suatu tempat untuk dapetin si gelasnya atau dapetin si Starbucks card-nya yang selalu keluar itu. Nah itu jadi berbagai macam caranya dia supaya engage sama customer. Dan efektif kan? Banyak tuh orang yang udah ikut-ikutan beginian. Saya rasa mungkin di antara Bapak Ibu juga banyak kali yang udah ini Bang, ya atau minimal sebelum pandemi lah ya. Soalnya saya sendiri setelah pandemi udah males juga ke Starbucks, jarang-jarang banget. Nah, itulah ceritanya. Jadi ini salah satu yang contoh yang cukup engage untuk customer kita. Kalau kita ngomong dari sisi Starbucks. Contoh kasus yang lain. Bahkan BINUS sendiri nih, ini saya screenshot kemarin nih. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke BINUS, kampus Anggrek, ya kan ada tuh ya, di lantai 4. Lantai 4, kita pergi ke sono di depan auditorium, wah itu ada tampilan Hall of Fame-nya BINUS. Ini beda sama yang kalau zaman Bapak Ibu tahun 2000-an kuliah di BINUS, yang depan akademis juga ada tuh, itu Wall of Shame. Ini kan Hall of Fame. Kalau yang lantai 2 dulu kan yang ketahuan nyontek. nggak lulus gara-gara pakai sendal, ya kan lucu-lucu itu dulu. Tapi kalau sekarang nggak ada ya, karena langsung kalau misalnya ketahuan nyontek langsung drop out, ya sedih juga. Ya, tapi itulah. Di lantai 4 kalau kita pergi, ya itu ada namanya Alumni Hall of Fame.
Jadi kita bisa lihat, wah ini alumni kita yang jagoan-jagoan siapa aja. Bahkan di website juga ada, ini saya screenshot dari websitenya. Ini ada, wah banyak banget nih jagoan-jagoannya. Nggak ada muka saya sih di sana, tapi ada lah Bapak Ibu di sini yang muka-mukanya ada di sana yang kadang jagoan-jagoannya BINUS. Nah itu masuk di BINUS Alumni Hall of Fame. Efeknya apa? Ya kita kalau sebagai alumni kita jadi pengen juga dong, gimana sih caranya masuk ke BINUS Alumni Hall of Fame? Nanti tambah penasaran kan, mungkin nanya detailnya, mungkin kita akan ngejar-ngejar ke sana. Nah itu yang akan jadi sesuatu yang bisa meningkatkan engagement-nya juga. Ya, dan ini dipakai bukan cuma untuk di BINUS, dan untuk di internal perusahaan juga ada. Makanya kan kalau kita pergi ke KFC, McD, kan ada Employee of the Month. Jadi kan orang, wah kayaknya bangga banget ya kalau misalnya dipasang di sana ya. Nah itu akan membuat orang tertarik untuk lebih perform lagi nih. Ini gimana sih caranya supaya saya jadi Employee of the Month? Nah itu menariknya di situ. Ya, jadi ini juga salah satu contohnya. Ini bisa dipakai bahkan internal perusahaan maupun untuk customer. Lalu, ya kita ngomong ini deh, ini mumpung lagi heboh kan, sekarang kan yang alumni-alumni pada diajakin untuk ikut, bukan cuma alumni ya, staff juga ya, seluruh BINUSian lagi diajakin ikut alumni run, ya kan. Kalau kita ikut alumni run, ini sebenarnya yang dipakai di olahraga. Kenapa sih orang belakangan lebih suka olahraga ya? Ya selain dalam kondisi COVID katanya, kita harus banyak-banyak gerak supaya lebih sehat. Ya, tapi sebenarnya ada aplikasi-aplikasi gini sangat membantu loh. Coba aja Bapak Ibu bayangin, misalnya Bapak Ibu lari biasa atau jalan keluar biasa, yang nggak pernah dihitungin apa-apa, satu lagi pakai aplikasi. Aplikasi ini bisa nunjukin kita udah pergi kemana aja. Ya kayak ini Strava yang nomor satunya lah ya sekarang untuk aplikasi running ya. Nah jadi aplikasi kayak gini, ini bahkan udah penelitian, saya minta mahasiswa skripsi saya juga bikin penelitian ini, dan hasilnya udah kelihatan. Ya memang dengan adanya begini-beginian nih, bagian-bagian gamification begini, ini membuat orang lebih senang pakai aplikasi itu, lebih satisfaction-nya meningkat. Jadi satisfaction meningkat. Kenapa ya? Dia ada misalnya ada tracking-nya. Kita udah pergi kemana aja, terus udah ada perhitungannya kita udah berapa. Coba bayangin ya, misalnya kita jalan 900 meter, kan nanggung tuh. Terus kita lihat, wah ini dikit lagi saya jalan jadi 1 kilo nih. Nah mungkin dia akan jalan lagi itu misalnya 100 meter. Ya tahu saya sendiri deh, saya kemarin baru pakai tuh yang BINUS alumni namanya apa tuh, cost ID itu yang lari itu ya. Saya baru jalan kemarin keluar, targetnya saya pilih yang simple banget lah, yang 4 kilo. Begitu saya jalan keluar, balik ke rumah 3,3 kilo, ya kan ngeselin juga ya, nanggung banget kayak mau habis, kan nggak mungkin saya akan diem aja dengan 3,3 kilo, karena kalau udah 4 kilo saya udah finish nih istilahnya. Jadi kan saya ada perasaan, waduh ini kayaknya kalau cuma segini kurang nih, saya perlu jalan keluar lagi nih kayaknya nih. Nanti mungkin hari ini atau besok saya keluar lagi, jalan lagi untuk lengkapin itu kan, karena udah nanggung jadinya. Nah apakah ini kita lagi main game? Kita nggak main game, tapi dengan angka-angka yang kayak gitu, dengan progress bar segala macam, kita berasa kayak kita harus mencapai sesuatu loh. Nah ini jadi pancingan sendiri kan. Atau mungkin buat orang yang kompetitif, wah hari ini saya jalan 1 kilo, besok harus lebih dari ini 2 kilo, besok harus lebih dari ini 3 kilo, nah gitu. Udah 100 hari 100 kilo. Nah itu juga akan membuat kita jadi tertantang sendiri. Jadi itu juga bagian dari unsur-unsur gamification yang bisa kita pakai. Oh ini kayaknya saya cukup panjang ya cerita ini ya, saya akan coba waktu habis kesempatan nanya lagi. Jadi mau itu ada leaderboard-nya, itu bisa akan memancing, kita bisa lihat kita sama teman-teman kita siapa sih yang sebenarnya lebih aktif nih. Nah itu kita bisa lihat di situ, kita bisa lihat kita udah pergi kemana aja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang iseng, dia jalannya itu ngikutin pola. Jadi dia bikin, ntar hasilnya ini bukan map, tapi dia hasilnya bisa bentuk gambar-gambar tertentu. Ya kan ada orang yang bikinnya begitu ya. Bahkan sempat kalau nggak salah yang di Jepang itu ada yang kasus, saya lupa dia bersepeda atau berjalan atau apa ya. Tapi kalau nggak salah dia propose ke wanita untuk jadi istrinya dengan cara itu. Kalau nggak salah dia tulisnya marry me atau apa gitu. Jadi lumayan menarik, dan tulisnya itu dari langkah dia yang ujung-ujungnya bentuknya pola itu. Ini jadi bisa dipakai untuk permainan yang lain lagi, seru banget. Nah kayak itulah ceritanya, itu Strava. Jadi kalau kita lihat di sisi teorinya, sebenarnya aspek-aspek apa aja sih yang bikin gamification ini menarik? Kenapa orang mau pakai gamification? Nah katanya unsurnya ada 3, utilitarian, hedonic, sama social. Utilitarian itu apa? Itu kegunaannya. Jadi aplikasi ini harus berguna. Kalau dia cuma merasa kayak main game, tapi nggak ada gunanya, nggak terlalu nendang,
Ya, jadi kayak Strava nih. Anggaplah kita kayak Strava, tapi kita sebenarnya main game, kita cuma duduk diam, simulasi lari di situ. Ya kan nggak gitu seru. Tapi karena kita melakukan sesuatu, kita tahu, oh ya ini ada gunanya loh buat saya untuk menjaga kesehatan saya, misalnya. Ya, jadi ada usefulness-nya itu penting. Usefulness-nya itu penting. Jadi kita harus tahu ini gunanya buat ngapain nih, dan harus mudah digunakan. Nah, ini juga yang banyak yang bikin konsepnya game, tapi terlalu ribet. Saya sendiri dulu pernah cobain bikin konsep game yang agak-agak ribet, terapin, ngejelasinnya ya udah susah. Belum lagi ngejelasin orang nggak ngerti. Kalau orang nggak ngerti, dia nggak bisa ngikutin game kita. Kalau orang nggak ngerti Strava misalnya, ini gambar apa sih? Ini naiknya kalau apa sih? Kalau dia nggak ngerti itu, dia nggak tertarik. Gitu. Jadi salah satu syarat utamanya ya orang harus ngerti. Dan ini harus mudah digunakan. Kalau misalnya dia ngerti tapi ini susah digunainnya ya, itu susah juga, dia nggak pakai juga ujung-ujungnya. Jadi ujungnya orang nggak tertarik, males. Jadi harus mudah digunakan dan berguna. Itu kalau dari sisi utilitarian. Nah, makanya saya bilang ini unsur manajemennya harus ada nih. Kita harus menentukan target kita dulu, dan gimana cara mencapai target kita, itu yang nanti kita akan convert itu seperti bermain game. Tapi ada tujuannya. Nah, itu utilitarian. Lalu hedonic, kita ngomong enjoyment sama playfulness. Dia enjoy nggak? Dia menikmati nggak ketika main ini? Dia merasa fun apa enggak? Tapi kadang-kadang nggak harus yang fun juga. Kadang-kadang ada orang yang main sesuatu karena dia takut kehilangan sesuatu gitu. Jadi misalnya login harus 7 hari berturut-turut, dia udah login 6 hari berturut-turut. Nah, hari ke-7-nya kan dia takut hilang nih. Kalau bisa hilang mulai dari awal, yaitu playfulness-nya bisa termasuk. Jadi dia ada rasa yang lain, nggak harus fun, jadi ya kadang-kadang ya penasaran, rasa yang lain-lain, ya psikologisnya bisa macam-macam di sini. Nah, itu termasuk hedonic. Jadi hedonic ini yang untuk diri kita sendiri, ya kan, asal katanya hedon ya, hedon untuk diri kita sendiri. Jadi apa sih enaknya buat kita, menariknya apa sih buat kita. Satu lagi adalah unsur sosialnya. Nah, kalau kita ngomong unsur sosial, salah satunya recognition. Jadi kalau semakin dia ini semakin dikenal orang, itu akan oke. Jadi misalnya ya, Binus Virtual Run, siapa sih nomor satunya? Mungkin orang penasaran, nomor satunya siapa? Siapa yang sejago ini, yang setinggi ini nilai misalnya. Nah, orang akan kenal, jadi orang akan cari tahu, orang akan kenal. Jadi kita akan dikenal sebagai, ini orang jagoan-jagoannya, atau leaderboard, posisi-posisi di atas, atau apa namanya, kalau kayak tadi alumni Hall of Fame, orang akan tahu karena ada recognition-nya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya di dalam kita berbisnis maupun di dalam kita bekerja, kalau misalnya yang kita mau supaya orang lebih engage, sebenarnya cara simpelnya itu sangat gampang. Kita puji dia. Kalau emang dia bagus, kita kasih tahu, bagus nih kerjaan kamu. Di depan orang lebih bagus lagi. Jadi misalnya di depan orang kita puji dia. Dan saya tahu banyak company-company yang melakukan hal ini nih. Ya, jadi ada yang juga responden saya di disertasi, dia cerita kalau di company dia itu setiap minggu nanti si bosnya itu akan emailin ke satu company yang akan cerita, si ini oke nih kerjanya. Nah, si ini oke, kenapa? Dia ada cerita-ceritanya tuh. Ini yang sudah lakukan ini, mungkin ada cerita tentang orangnya juga. Jadi akan dikenal. Orangnya itu yang merasa seperti itu kan dia akan, wow, ini berarti saya benar-benar yang saya di sini bukan jadi orang yang bukan siapa-siapa loh, tapi yang company mengenal saya dan dia mengenalkan saya ke orang-orang lain. Dan jadi kita kasih dia si panggungnya. Jangan yang misalnya kita jadi bos, terus anak buah kita melakukan sesuatu, tapi selalu kita ngomong, anak buah kita tuh nggak pernah dikenal, padahal mungkin ide dari dia, yang kerja dia nggak pernah dikenal, ya itu nggak engage. Ujung-ujungnya orang kabur lah, dia merasa, ngapain juga saya kerja susah-susah, bos yang terima semua efeknya, saya nggak ada bagus-bagusnya di sini. Nah kan ujungnya dia kabur, mau ngapain saya kerja di sini, tempat lain aja kalau itu lebih enak, karena recognition. Jadi ya, dengan cara yang sangat mudah lah, kita puji orang, itu udah oke. Jadi menghargai orang kalau dasarnya di situ ya. Tapi kalau kita ngomong gamifying ya udah kita bikin model leaderboard dan macam-macam. Tapi pada dasarnya itu. Dan juga social influence. Seberapa banyak sih orang yang pakai ini? Ya jadi ketika semua orang udah pakai, kita nggak pakai, kita ngerasa ketinggalan. Ya social influence ya, kita akan lihat, teman-teman kita pada pakai, atau ini yang sekarang jadi tren. Nah, kita akan lebih banyak ikutin. Nah, unsur-unsur yang kayak gini ini yang membuat orang lebih tertarik untuk melakukan sesuatu. Inilah yang namanya aspek dari gamification. Lalu kalau kita ngomong game elements, ini banyak banget. Ya Bapak Ibu kalau bisa main game, ya udah kelihatan. Point, badges,
leaderboards, progression, status, level, reward, macam-macam. Pokoknya semua yang ada di game bisa kita pakai lah. Kira-kira apa yang menarik perhatian. Nah, contohnya apa? Misalnya kita ngomong poin sama status. Ini saya kemarin baru screenshot nih dari Garuda Miles. Jadi kalau Garuda kan kita membership, ada namanya Garuda Miles. Terus Garuda Miles itu ada statusnya. Statusnya Garuda Miles Blue, Silver, Gold, Platinum. Kan bisa naik tuh, ada tiernya tuh ya. Untuk naik itu harus gimana? Harus ngumpulin poin. Yang mana ini lebih gampang sekarang ya. Karena ya untuk dapetin ini juga sekarang jarang yang terbang segini banyak. Lumayan kan. Nah ini jadi ada poin-poin yang kita perlu dapetin untuk mencapai tier-tier tertentu. Nah ini yang membuat orang lebih engage. Coba kalau misalnya Bapak Ibu lagi di 9.500, pasti ya kita tembusin jadi 10.000 lah, udah nanggung kita terbang kemana kayak gitu. Nah, bisa kan? Nah itu yang termasuk di dalam poin sama status. And then badges juga bisa. Sekarang sebenarnya udah banyak perusahaan-perusahaan yang dia kasih digital badge. Jadi ini kalau misalnya ada Bapak Ibu yang punya website internal perusahaan, kasih digital badge. Atau mungkin kalau kayak zaman dulu, saya ingat nih waktu zaman alma mater Binusian yang lama ya, kalau yang sekarang sih kayaknya udah enggak, tapi yang lama-lama, zaman dulu saya ingat kalau kita aktif di event, itu akan dapetin satu emblem. Ya, atau aktif di satu UKM atau HMJ, kita dapetin satu emblem tuh. Itu saya ingat dulu banyak koleksi-koleksi begituan tuh, karena kan wah penasaran, makin banyak yang kita ikut makin banyak kita dapat badges-nya, jadi menarik. Jadi orang akan ngelihat ya, apalagi kalau misalnya dulu sempat ada tuh yang misalnya kayak LKMM yang gede sendiri di belakang, tuh sayang banget, saya ngincar itu tapi nggak dapat, karena tujuannya buat apa ya, buat pamer ke orang sih sebenarnya, itu doang, nggak ada guna yang lain kan ya. Tapi ya itu yang jadi ada badges itu orang ngumpulin, itu memotivasi orang untuk melakukan sesuatu ya. Atau misalnya kita nonton film Up. Nah, kalau kita ngomong film Up kan itu si pramuka ngumpulin yang kayak gitu-gituan kan. Nah, yang kayak gitulah. Jadi itu bisa benar-benar membantu orang untuk lebih engage. Nah, lalu contoh lainnya apa? Leaderboard. Ya, bahkan kita ngomong di Google Play pun ada leaderboard-nya. Jadi ada top chart-nya, yang mana yang terbaik. Nah, kalau kita bikin aplikasi, kita bikin program, kita berusaha untuk mencapai ini gimana caranya supaya masuk top chart segala macam. Ya itu akan membanggakan. Nah, itu masuk di leaderboard-nya. Nah, lalu bahkan untuk yang simpelnya aja, itu ada yang namanya progression. Jadi ada progress bar terhadap sesuatu. Kenapa sih kalau kita install Windows, mungkin akan sedikit cukup sabar karena ada progress bar-nya. Coba kalau Bapak Ibu cuma install nih Windows, terus kita cuma nunggu, tapi dia nggak kasih tahu progress bar-nya. Udah berapa persen, pokoknya dia suruh nunggu. Wah, nggak sabaran itu kan. Nah, di satu sisi, ini bisa dipakai untuk yang lainnya nih, progress bar ini. Ini saya ambil contoh dari LinkedIn saya sendiri yang saya nggak sempurnain karena males. Nah, profile kita ya, berarti saya termasuk yang nggak masuk di gamification ini ya, karena saya udah dapat ini masih belum jalan ya. Nah, dia ada profile strength-nya. Ini intermediate, kalau udah sampai ke ujung kan udah oke banget. Jadi dia akan kasih tahu, oke sekarang kondisinya udah di sini loh, nggak mau nih menuin nih ke sini nih. Ya, terus gimana cara menuinnya? Dia kasih tahu juga step by step-nya. Nah, dengan ada ini, normally orang akan berusaha, wah kayaknya kalau cuma di setengah-setengah nanggung juga nih. Ya udah kita selesain dia sampai mentok. Kayaknya kalau nggak mentok, nggak komplit, kayaknya nggak enak kan. Karena ada sense of menyelesaikan sesuatu itu ada sense of completion ya kan. Nah, yang kayak gini-gini makanya kita pasang progress bar terhadap segala sesuatu itu oke. Termasuk misalnya di kerjaan kita udah berapa persen sih? Ada progress bar-nya, ada ya mungkin atau ada apa merah, kuning, hijau pewarnaannya. Nah, jadi selain bosnya juga gampang ngeliat, si karyawannya juga dia akan tahu posisi dia sekarang di mana, dia harus ngapain. Nah, itu udah enak kalau udah kayak gitu. Ya, itu akan membantu dibandingkan dengan dia benar-benar kita cuma kasih tahu sesuatu, ya udah dikerjain. Dia nggak terlalu engage sampai segitunya kalau misalnya sampai kita kayak begitu kan. Jadi harus yang ada begini-ginian akan sangat membantu. Dan kita ngomong level dan rewards. Jadi ada juga level-level kan kita bisa pakai. Contohnya kayak Duolingo dia pakai crowd levels. Jadi semakin jago kita ada levelnya makin tinggi. Saya nggak tahu sih, saya nggak pakai ini juga. Cuma kemarin cari-cari, oh ya ini yang sesuai ini ada level-levelnya untuk Duolingo belajar bahasa ya. Nah itu yang bisa termasuk juga di level. And then ada juga kayak reward begini. Ini Coin Shopee nih. Jadi kalau misalnya yang dia masuk, dia sebenarnya bukan main game, dia cuma masuk doang, login doang, klik aja tiap hari. Nah, klik dapat koin. Coba dalam hal ini ya, dia koinnya bentuknya jadi uang beneran ya. Sebenarnya tanpa uang beneran pun mungkin orang akan tetap
main di situ selama memang dirasakan koin ini berguna. Kalau misalnya ujung-ujungnya nggak berguna ya susah juga. Tapi ya dalam hal ini kan dia koin convert ke uang, ya udahlah, meskipun dapatinnya recehan tuh, cuma dapetin 20 koin, 20 perak, gitu. Tapi kan iseng-iseng tiap hari, nah itu bisa juga. Ya itu bisa termasuk di reward. Jadi tipsnya apa? Kalau misalnya kita mau bikin gamification, yang pertama, jangan terlalu ribet di fitur. Kita fokusnya itu bukan di fiturnya, tapi kita fokus di apa yang kita mau bikin. Jadi kita fokus ke hasilnya apa. Ya, kita mau hasilnya apa, itu yang kita perlu kerjain. Baru dari hasilnya itu kita tentuin langkahnya menuju hasil supaya lebih oke, gimana nih caranya. Lalu yang penting banget adalah pastikan semua orang ngerti aturannya. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan main deh. Itu udah pengalaman saya nih. Kalau saya jelasin aturan-aturan ke mahasiswa yang nggak ngerti, biasanya dia nggak akan seru. Kalau misalnya dia main, dia nggak akan ikutin. Ya dalam bisnis juga sama. Kalau misalnya dia nggak ngerti, dia nggak akan ikutin. Jadi pastiin orang ngerti game rules-nya. Lalu ini nggak wajib, tapi biasanya sih akan lebih menarik kalau kita bisa menciptakan suasana yang positif. Jadi kalau kita ngomong reward and punishment, mungkin fokusnya lebih banyak ke reward-nya. Jangan ke punishment-nya, fokusnya lebih banyak ke reward-nya. Nah, dengan hal itu akan menarik. Ya. Lalu, jangan mengharapkan apa yang kita bikin itu pertama-tama udah langsung sempurna. Almost impossible. Jadi pasti kita akan ngetes awal, lalu setelah kita ngetes, ya nanti akan ada perubahan lagi, kita merasa, wah ini kayaknya kurang, ya udah kita perbaiki lagi, kita sempurnain lagi, kita sempurnain. Nah, seperti itu tipsnya. Saya rasa itu aja dari saya, bahkan itu jam 10 lah ya. Ya udah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you, Bro Desmond. Mantap. Keren ya. Ternyata unsur-unsur dalam game bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis kita ya, mencapai tujuan bisnis kita. Wow. Oke, kita membuka pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Silakan buat yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Yang mau lewat kolom chat juga silakan kolom chat ya. Waktu kita nanti sampai di 10.20 ya. 10.20 tadi karena kita memulai di 10.20 gitu. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15-an menit lagi ya. Oke, pertanyaannya yang udah ada di kolom chat nih. Apakah kita mudah membuat gamification? Gimana cara buatnya? Nah, itu dari sisi Yuli. Gimana? Oke. Mudah atau nggak mudah ya tergantung kita mau seberapa kompleks ya. Kalau mau simple ya itu aja, jangan kasih. Ya misalnya kalau saya ingat sih zaman saya TK dulu, ketika masuk TK itu kan ada kayak magnet-magnet yang ditempel. Ya atau mungkin dengan hal itu aja udah bisa tuh. Jadi kita kasih tahu, oke ini progresnya hari ini kayak gimana nih? Udah mencapai ini, oh berarti dia magnetnya ada di kanan. Atau ini yang dia hari ini kerjanya jelek banget ya, berarti dia ada di kiri, dia perlu ningkatin sesuatu nih. Nah itu dari yang simple itu atau dengan progress bar lah. Dan kita kasih tahu dia harusnya progresnya berapa sih dalam satu hari. Misalnya dia harusnya pergi ke 10 tempat, tapi dia cuma pergi ke 8 tempat. Kita kasih tahu, sekarang progresnya udah 8 dari 10 loh. Nah, dia akan lebih semangat di situ. Jadi bisa dari yang sesimpel itu. Cuma ini bagusnya atau jeleknya ya. Gamification itu nggak bisa disamaratakan di semua kasus. Jadi setiap industri, setiap customer, setiap karyawan, setiap perusahaan ini kan akan punya kebiasaan yang berbeda, kultur perusahaannya berbeda kan. Nah, jadi kita perlu menyesuaikan ke itu. Jadi sifat-sifatnya akan berbeda. Jadi misalnya kita di perusahaan IT dengan sifat-sifat orang IT, oh dia lebih cocok, kayaknya dia lebih termotivasi kalau begini nih. Nah kalau misalnya dia di perusahaan food and beverage mungkin akan beda. Jadi nggak ada rumus pasti. Jadi kita benar-benar harus pelajarin dia sebenarnya maunya cocoknya kayak gimana, itu dari sisi motivasinya. Tapi kalau misalnya kita ngomong dari sisi gamification-nya sendiri, yang paling penting adalah tujuan kita mau ngapain. Itu yang saya selalu nanya ke orang tuh, kalau misalnya minta saya selalu nanya tujuannya mau ngapain nih. Tujuannya buat have fun doang, ya udah berarti yang simple aja. Misalnya satu event have fun, ya udah kahut aja selesai gitu. Ngapain ribet-ribet kan? Tapi kalau misalnya kita mau engagement jangka panjang, beda lagi. Dan tujuannya buat apa? Ningkatin performance, beda lagi. Jadi kita benar-benar harus fokus tujuannya apa. Nah, itu yang paling penting tuh. Kalau nggak jelas tujuannya, jadinya ujungnya dia cuma main tapi kita nggak untung. Sebagai bisnis kita nggak untung. Ya kan kita maunya untung tujuannya.
ya ada gunanya buat kita. Ya, moga-moga cukup menjelaskan. Ya, thank you, Bro Desmond. Nah, ada lanjutannya nih. Dibilang tujuannya mau tingkatkan kinerja anak-anak dan have fun tentunya. Oh ya udah, kalau gitu ya itu dulu aja konsekuensi yang simpel dulu. Progress bar-nya aja jelasin. Jadi setiap hari dia mau targetnya apa. Kecuali dia udah, dan kalau misalnya udah, kasih buat itu supaya dia bisa ngelihat itu dengan simpel. Atau mungkin kita buat supaya dia bersaing. Jadi teman-temannya kelihatan semuanya. Ini temennya udah mencapai ini loh. Jadi ada kelihatan target-target progress bar-nya semuanya. Nah gitu loh. Tapi memang progress bar-nya ini sendiri juga kalau ketinggian, ini memang ada positif ada negatifnya ya. Kadang-kadang kalau misalnya yang satu orang jago banget, satu orang udah payah banget, dia akan ngerasa ya udahlah saya nggak mungkin masuk leaderboard, bodo amat lah. Itu juga bisa tuh. Jadi harus kita buat keseimbangannya. Ya ini memang nggak bisa yang sekali tembak langsung jadi sih. Jadi kita akan pelajari. Setelah melakukan, kita pelajari, kita benerin. Ya, tapi simpelnya itulah, simpelnya. Saya jadi ingat di film itu Harry Potter, Bro Desmond. Itu kan kalau antar asrama mereka dapat poin tuh. Kalau anaknya kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu juga termasuk tuh gamification ya. Mantap. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bro Jonathan. Kalau gamification untuk customer engagement, contohnya gimana? Gimana aja yang tanpa ada unsur monetize. Jadi untuk customer engagement yang tanpa ada unsur monetize. Oh iya, yang kayak tadi itu loh, apa namanya, kayak Strava kan nggak ada monetize ya, kita kan nggak apa ya, tapi kita engage aja tuh dengan lari-larinya. Jadi tergantung kita sasarannya mau kemana, kita tongolin aja arah-arah itu. Jadi memang nggak harus selalu dengan monetize. Ya atau kalau misalnya kita jualannya produknya nih. Bro Jonathan ini yang bisnisnya kopi deh, ya kalau nggak salah nih. Oke, atau sebenarnya simpelnya gini aja, kalau misalnya kita jualan produk itu, kita biasa ngakalinnya kan misalnya kayak beli 10 gratis 1. Cuma ya sekarang kita akal-akalin supaya kayak dia melakukan sesuatu dulu gitu. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya udah dia dapat diskon harga. Nah, tapi kita akal-akalin tengah-tengahnya gimana caranya supaya dia kelihatan kayak main game. Nah, itu paling dipikirinnya ke situ. Kalau misalnya kita punya produk. Ya, jadi tergantung produk dan jasa kita, tapi ya simpel-simpel kayak gitu bisa. Nah, kalau buat Bro Jonathan ya, buat Bro Jonathan ya kita bisa salah satu ya, saya jadi kepikiran kalau saya sendiri Bro Jonathan ya. Saya itu kalau pergi ke luar negeri ya, itu selalu menyempatkan diri mampir ke Starbucks, bukan buat kopi, karena saya sebenarnya nggak suka kopi Starbucks. Gitu. Saya tuh tipe kopinya kopi lokal lah, kopi tiam kayak gitu-gitu loh. Ya. Nah, tapi kenapa saya kalau ke luar negeri itu pergi ke Starbucks itu buat beli tumbler. Nah, tumbler yang memang limited di kota itu gitu loh. Ya, koleksi, jadi ya? gitu, koleksi. Jadi buat koleksi. Jadi kalau buat saya itu kayak semacam token supaya saya itu menunjukkan bahwa saya tuh pernah ada di kota itu gitu loh. Gitu. Nah, kalau seperti itu bahkan bukannya itu kita ngasih duit bukannya dari penjualnya ngasih duit ke pelanggan, justru pelanggannya keluar duit loh. Beli loh. Ya kan? Nah, itu kan unsur gamification juga sebenarnya. Ya, tanpa keluar duit bahkan mendapatkan duit gitu loh. Ya. Kalau saya sih kepikirannya keingetan jadi seperti itu. Gitu, ada juga satu negara yang dia mainannya ini loh. Dia ada anggap pakai provinsinya banyak tuh. Nah, dia itu jualan magnet. Setiap kota itu ada magnetnya masing-masing. Dan mereka ketika dikumpulin jadi satu map negara itu. Saya lupa tuh negara apa tuh, tapi ada yang jualan kayak begitu. Nah, bentuknya magnet. Jadi itu mendukung pariwisata ya. Jadi semua provinsinya didatengin gitu ya. Ya. Wow, keren. Ada lagi yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya langsung atau gimana gitu ya. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bro Desmond ini dikelirkan ya. Jadi kalau gamification itu artinya memasukkan unsur game ke dalam bisnis gitu ya. Konteks di luar game. Tidak harus dengan bisnis juga, bisa edukasi juga kan. Tapi konteksnya di luar game. Oke. Sedangkan kalau kita bilang membuat aplikasi game untuk bisnis, itu bukan gamification. Itu sebenarnya lebih ke serious games. Serious game itu serious sebenarnya. Games. Tapi tetap orang biasa jualannya bilang kita gamify your business kan. Oh, supaya kata kerjanya kan tetap mirip. Kalau udah serious game kabur orang gitu ya. Kata kerjanya tetap mirip ya, cuma buat jualan biasa lebih enak kata-katanya gamification gitu, kayak lebih keren. Memang kadang-kadang suka terjadi salah kaprah gitu, dan salah kaprah itu yang kemudian ya udah dijadikan standar di industri. Ya seperti inilah, seperti kalau kita ke Pertamina kita bilangnya beli bensin premium, padahal premium itu mestinya paling tinggi.
Tapi sekarang paling rendah. Oke. Ya kebetulan karena perusahaan saya sendiri juga bergerak di bidang pembuatan game bagi bisnis. Gitu. Betul seperti yang Bro Desmond sampaikan, kita sih menyebutnya gamification. Ya. Ada juga lagi yang mau bertanya, ya? Gimana Bro Desmond? Juga yang cukup wah kemarin saya lihat itu si Tomorrow, City of Tomorrow dari UOB itu. Jadi juga kayak konsepnya itu adalah ini kayak campuran ya, kalau kita bilang game sebenarnya nggak game banget, tapi kalau bilang gamification tapi sebenarnya dia juga termasuk game. Nah jadi kita kayak gedein kota nih si UOB Tomorrow nih. Saya bukan membernya UOB, jadi mungkin di sini yang UOB bisa jelasin. Jadi kita punya kota katanya di sini. Jadi dia di aplikasi itu ada kota, dan makin baik kita nabung atau melakukan sesuatu, kotanya itu berkembang. Jadi sebenarnya kayak main game juga, tapi sebenarnya dia nabung. Berasa kayak main game ya. Nah itu udah kayak kalau dibilang serius game nggak juga, kalau dibilang gamification murni nggak juga nih, udah kayak campuran keduanya. Pembatasannya ya yang penting kan ujung-ujungnya bukan masalah di teoritis, tapi gimana yang penting ini berguna lah ya ujung-ujungnya. Ya tapi begitulah. Jadi ini udah campuran. Kayak mode-mode gini juga kayak di Tokopedia ya, brother ya. Kalau Tokopedia kan kita disuruh mecahin telur. Terus kemudian kalau gold member sampai belanja tertentu bisa jadi gold member, platinum member. Iya, itu juga. Pakai banget. Karena sekarang memang itu juga hybrid juga ya, karena mereka memang kebetulan platformnya aplikasi ya. Gitu ya. Jadi berasa ada kayak beneran main game-nya juga, tapi ada unsur gamification-nya juga gitu kan. Iya. Pokoknya kalau dia udah benar-benar main game, nah itu baru kita masuk ke serious games. Tapi biasa kalau misalnya masih yang ini sebenarnya nggak terlalu main game, tapi orang melakukan ini biasa larinya gamification. Memang agak-agak rancu-rancu dikit, tapi ya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sis Nelvis ya. Kalau games buat engagement event yang lagi hit sekarang apa ya Pak? Ada tahu gak nih Bro? Kalau biasanya untuk yang pendek-pendek sih engagement event mainannya ice breaking yang sudah ada aja. Kalau misalnya untuk engagement jangka pendek kan. Karena si gamification ini sebenarnya efeknya lebih ke untuk jangka panjang dibanding untuk jangka pendeknya. Karena kalau untuk jangka pendeknya sebenarnya kita udah melakukan hal ini udah dari zaman dulu juga udah ada kan, kayak ice breaking atau mungkin kalau misalnya online gini pakai pakai Slido atau pakai Kahoot atau pakai macam-macam, itu kita sudah melakukan udah lama, dan memang itulah kalau misalnya jangka pendek nggak perlu ribet sebenarnya. Tapi kalau main jangka panjang, nah itu yang biasanya kita perlu. Sebenarnya kalau yang kayak buat event gitu ya kayak game lah, game biasa aja lah yang sederhana gitu ya. Nah saya jadi gara-gara Bro Desmond ngomong gitu, saya jadi keingetan Bro, saya waktu itu ikut event otomotif di ICBSD. Nah itu salah satu tenannya itu kan perusahaan multi finance untuk itu tuh otomotif, kalau kita mau ngambil kredit apa segala macam. Nah dia itu punya beberapa stand di dalam event itu. Nah kita itu disuruh mengunjungi stand itu ya kan, terus di situ ada kayak tablet, jadi kayak bukan tablet ya, kayak TV gede gitu, cuma dia multi touch screen gitu ya. Nah, terus kita disuruh main game di situ di booth-nya itu gitu. Nah itu juga contoh tuh ya untuk engagement gitu ya. Jadi kita disuruh datang ke booth ini, nah terus disuruh main game sederhana lah kayak yang tiga dijadiin satu terus ntar hilang kayak gitu-gitulah. Iya. Dan kadang juga memang ada yang Bro Leon pengen nanya atau gimana Bro? Agak. Oh. Kadang juga ada yang dia memang kalau misalnya bentuknya IO begitu ya, itu disuruh keliling ke macam-macam untuk kumpulin sesuatu. Bahkan booth-nya kadang-kadang yang kayak model orang nyari peta harta karun tuh. Kita harus nyari ini booth-nya yang mana. Jadi nggak semua booth, tapi booth-booth tertentu gitu yang kita harus pergi ke sana. Ya saya ingat, tapi ini biasa untuk yang ini akan lebih seru ketika tempatnya yang gede banget. Saya jadi ingat waktu saya ikutnya South by Southwest yang di Austin, Texas. Itu kan gede banget tuh. Jadi kita benar-benar suruh nyari yang mana aja booth-nya. Saking booth-nya udah bukan ratusan lah, mungkin ribuan kali itu. Yang benar-benar udah nggak pikir itu, cuma kalau pas dapet ya udah. Ya ada collectibles-nya. Jadi ada kayak pin-nya di situ. Jadi kita sebenarnya bisa dapat pin-nya. Nah itu dikumpulin, tak bisa dapat sesuatu gitu. Tapi ya itu tantangan. Jadi orang kan tertarik untuk pergi ke tempat-tempat itu. Ya, moga-mogaan tadi sharing tadi Sis Nelvis ya dapat ide ya buat event, karena Sis Nelvis ini bisnisnya event organizer, brother. Gitu. Ya. Aku tambahin. Oke,
Ya gimana sih Nafis, ada mau pertanyaan lanjutan? Maksudnya bukan ice breaking sih. Jadi kalau misalnya kita datang ke konser nih, kita datang ke konser kan biasanya suka kayak ada games. Itu maksudnya lebih ke engagement antara customer sama brand sih. Jadi biasanya disangkutkan dengan produknya, ataupun nggak maksudnya mungkin lebih ke hadiahnya. Cuman gamesnya misalnya itu contoh kayak event adrenalin lah gitu kan. Di depan event itu kan pasti ada di depannya itu kayak misalnya ada games yang akan dimainkan oleh peserta atau penontonnya sebelum event itu dimulai. Gitu sih, Bro. Oh iya, ya kalau misalnya hadiahnya nggak terlalu banyak, biasanya kan di panggung kan ngomongnya kan. Ya udah bikin aja model-model kayak quiz di panggung. Tapi kalau misalnya hadiah cukup banyak, misalnya dia bisa ketika awal dia datang dia scan dulu nih QR code, dari QR code terus dia main game yang simple yang sebenarnya sasarannya tadi buat supaya lebih engage aja kan. Berarti kan ke brandnya ya berarti kita kasih aja misalnya pertanyaan quiz-quiz yang tentang si brand itu, kalau misalnya dia bisa nebak dengan benar bentuk PG-nya, ya udah dia akan dapetin sesuatu gimmick-gimmick gitu yang kecil-kecil, yang misalnya hadiahnya ada banyak. Ya tergantung kondisi, tapi ya itu salah satunya yang bisa kita terapin. Ya Bro Hadi ada komen tuh ya, bisa juga kasih souvenir jika mencoba sesuatu di stand promosi perusahaannya gitu. Ya. Oke, mantap. Oke, ada lagi yang Wheel of Fortune kadang-kadang juga ada tuh. Oh iya. Random. Oke. Sip. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, siap. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, sekali lagi thank you Brother Desmond atas sesinya hari ini ya. Jadi benar-benar luar biasa. Sebenarnya banyak cara-cara kreatif buat kita memajukan bisnis kita ya. Gitu. Jadi jangan hanya yang itu mulu gitu. Tetapi sekarang mulai ditambahkan unsur fun. Apalagi kalau kita bicara sekarang customer kita masuk ke customer yang generasi milenial ya. Gitu, dimana customer kita itu sekarang ya pasti lebih senang yang ngurusin sama lebih senang fun gitu ya. Saya sendiri ngelihat yang memang benar-benar dunianya pun juga akan berbeda kalau kita nggak mencoba hal-hal yang baru seperti ini gitu. Kemarin saya baru saja mencoba pengalaman membuka rekening di bank digital BCA Blue ya, pakai aplikasi Blue. Ya, dan itu ternyata memang sebuah experience yang totally different ya dibanding kita buka rekening biasa gitu di bank biasa gitu ya. Memang ini dunianya udah berubah gitu. Kita menjalankan bisnis pun juga memang udah harus berubah. Ya unsur-unsur yang kayak tadi ya, hari ini kita dapat hal yang banyak sekali dari Bro Desmond. Ya unsur-unsur game kenapa tidak kita masukkan ke dalam bisnis kita ya sehingga membuat bisnis kita akan lebih bisa menghasilkan seperti itu. Oke, sekali lagi thank you Bro Desmond atas waktu